Kalau Megawati, kalau Prabowo Subianto dan Jokowi bersepakat, nah, saya kira selesai ini Bang. Jadi, Bang. Anies sekalipun elektabilitasnya sampai langit ke-40 sana, tanpa Demokrat nggak bisa maju. Jokowi kan sebenarnya tidak mau terus-menerus dituding sebagai orang yang hanya mendukung Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Padahal iya. Iya. Padahal ya. Iya. Ketemu lagi di Lanturan, obrolan ngelantur, ngelanturnya pasti, relevannya mudah-mudahan. Amin. Hari ini kita tanpa Mustaqim. Kemana mas? Pamitnya sih sunatan massal. Mustaqim? Iya. Peserta atau panitia? Ya pasti panitia lah. Ya pasti panitia, pasti panitia karena Mustaqim ini kan terkenal banyak organisasinya, kegiatannya di mana-mana. Meskipun saya cek status WA-nya sih lebih baik terlambat daripada tidak sekali. Anyway, kita hari ini kedatangan tamu luar biasa, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mas Adi. Apa kabar Mas? Siap Bang, luar biasa. Istimewa. Terima kasih undangannya. Wih, Mas Adi. Bang, luar Sehat, biasa. sehat. Kita hari ini akan ngomongin koalisi. Oh, ya. Saya dikasih bahan oleh teman-teman produser. Kalau koalisi sejauh pantauan redaksi Lanturan. Wah, berani kita ngomong. subversif. Gitu. Redaksi Lanturan itu kan ada KIB. Itu Golkar, P3. P3 PAN. Sama PAN, oke. Itu koalisi inginnya Bapak. Bapak siapa nggak tahu. Maksudnya inginnya Jokowi. Ya, pokoknya inginnya Bapak lah ya. Koalisi Indonesia Bersatu. Oke. Ada lagi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ya. Nah, ini saking bangkitnya semuanya Pengen nggak ada- capres. capres semua. Jadi semuanya Semuanya capres bangkit. dari cawapres karena bangkit semua. Koalisi para capres. Nah, para capres. Ada lagi koalisi. Nah, ini yang penting nih. Kaki Apa itu? yang Koalisi. ditunggu. Koalisi apa kata ibu? Oh, Itu yang paling ditunggu ya? Itu paling ditunggu. Yang paling ditunggu. Nah, yang- Semalam Pak Yusril juga bilang itu Betul. kan. Itu paling Nah, ditunggu. ada lagi koalisi yang sudah menggelegar di mana-mana di awal. Cukup mengagetkan, lumayan. Namanya koalisi perubahan. jadi bahan apa yang Iya, diperlukan itu? Bang? bahan pertimbangan, bahan-bahan lainnya. Karena kan belum sampai sekarang kan ya. Itu koalisi perubahan sebetulnya. termasuk bahan logistik. Iya. mungkin. Ini kalau ada takim nggak bakal sampai ke situ Ini dia. jadi koalisi perubahan yang betul. Yang rilis itu koalisi perubahan. Di situ ada PKS, ada Demokrat, Ada Nasdem. ada Nasdem. Kita harus tambahin katanya ini, karena masing-masing kalau ditanya belum pernah rilis resmi. Iya. Makanya kita Enggak, sebut. tapi piagamnya Oh, kan sudah. sudah. Oh, sudah tanda Tinggal tangan. teken lah. Oke, ya, oke. Mas, ya. Persis. Nah, yang paling mengagetkan lagi dan cukup menyedot perhatian, saya kira di media adalah tanggal 9 di Kebumen. Ada Yang namanya kemarin, ya. KOS, Koalisi Orang-orang Sawah. Oh. Ini Itu tuh orang-orang sawahnya. orang-orang sawah karena lebih dari satu. Jadi orang-orang. Nah, ini sebetulnya ini kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi ke Kebumen, panen raya ya kan. Datanglah ke sawah, foto berada di sawah itu ciri khasnya Pak Jokowi lah ya. Kalau ada Ganjar Pranowo karena dia gubernur, Ya, wajar kan. di Kebumen ya. Ini yang jadi masalah ada Pak Prabowo ini. Apa ini terkait dengan pertahanan pangan? Ketahanan Oh, pangan. ketahanan. Salah. Oke, kita langsung aja, Mas. Mas Adi, monggo Mas, dibedah satu-satu Mas. Menurut pandangan Mas Adi nih. Sekarang Dari ramai perspektif- betul itu ya. Betul. Itu Berarti orang bilang mulai dari kos dulu. Oke. Kos itu nama kita aja, Mas. Atau mulai dari kaki, koalisi apa kata ibu, atau dari perubahan. Silakan Mas. Ini. Ya saya kira yang kita harus mulai pertama itu dari yang baru happening ya. Oh, Iya. Ini yang koalisi orang-orang sawah. Mas, saya Mas Adi ini loh yang disertifikasi oleh akademisi loh ya. Loh, kan saya mengutip abang dong. Aduh. Ini Ini mengutipnya sahih dan Iya, aduh, mutawatir ngeri ya. nih kita ini. Ini jelas udah Tusot aja ya. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Jokowi, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Tapi keren itu, rame bener itu. Mas. Kan pada prinsipnya begini, ini saya melihat adalah replika politik dari Jokowi untuk 2024. Jadi kalau tidak ada chemistry, tidak ada kenyamanan gitu ya, nggak mungkin bisa selfie gitu ya, kemudian di expose luar biasa ke media massa. Jadi Jokowi sebenarnya secara tidak langsung ingin tunjukkan kepada publik bahwa orang-orang yang sangat mungkin didukung 2024 adalah Ganjar Pranowo dan
Prabowo Subianto. Tapi ini bukan yang pertama dong, Mas. Betul. Sebelumnya Ini kan menggenapi itu atau ini? Ini sebenarnya penegasan ulang, Oke. ya, menegaskan ulang bahwa selama ini kan Jokowi hanya disebut sebagai endorsement. Bagi saya ini bukan soal endorsement. Ini memang coba untuk ditunjukkan kepada publik. Kalau ditanya siapa kepada Jokowi suasana hatinya untuk 2024, Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Pertemuan di sawah di Kebumen ini pesan utamanya ke siapa, Mas, dari Jokowi? Ke publik, secara umum. Publik secara umum. Karena Jokowi ini saya lihat sejak awal adalah presiden, politisi yang saya kira juga paham dengan survei. Jadi kalau dilihat rata-rata yang didukung oleh Jokowi bukan hanya mereka yang berada di inner circle kekuasaan politiknya, terutama untuk mengamankan legasi politik 2 periode, tapi yang paling penting Jokowi ingin memastikan yang diusung adalah mereka yang punya adaptasi dan dukungan politik yang cukup luar biasa. 2 orang ini all the president's men gitu. All president man atau juga disebut dengan president's man gitu ya, atau Jokowi's man. Karena kalau di survei-survei kan memang 2 orang ini kan kalau Ganjar nomor 1 pasti Prabowo Subianto runner up. Bahkan survei Litbang Kompas juga mengkonfirmasi itu. Itu artinya apa? Orang sekarang berspekulasi, bagi pendukung Prabowo Subianto, ini cocok nih barang kalau Prabowo sama Ganjar, kan begitu. Tapi bagi pendukung Ganjar Pranowo, ya Ganjarlah capres, maka Prabowo sebagai cawapres. Tapi dua-duanya masih ngotot. Pak Iya. Hasim Oh, iya. bilangnya Rapimnasnya harus Prabowo. Pak Hasto bilangnya Kongres partai jelas, call-nya tinggi, sama-sama tinggi call-nya. Ya ini kan Pilih wacana, menyampaikannya. ini wacana menangkap bagaimana Jokowi mengendorse 2 orang ini di Kebumen, Mas. Ini harus dibaca dalam konteks. Artinya kalau kita melihat pembicaraan PDIP dan Gerindra nyaris tidak pernah ada. Masalahnya, Mas, bukan kali ini kan Pak Jokowi ngendorse, dan bukan cuma orang ini kan. Pak Jokowi pernah bilang, AHY bahkan pernah disebutkan, yang lain juga siapa? Tapi kan nggak pernah diajak ke sawah. Ya tapi kan semuanya disebut. Yang paling penting sawah ini. Indonesia ini kan negara agrikultur. Mas Adi kan yakin, ini endorsement udah kasih kunci. Padahal yang lain juga di endorse, basa-basi. Jokowi itu harus dilihat dalam 3 wajah yang berbeda, Bang. Oke. Kalau dalam wajah PDIP, suka tidak suka, Jokowi akan mendukung siapapun capres yang nantinya akan diputuskan oleh koalisi apa kata emak. Oke, itu. Itu pasti tuh, karena darah politik Jokowi adalah darah merah, bukan biru, bukan kuning, bukan coklat. Itu jelas definitif. Yang kedua, Jokowi juga jangan lupa harus dibaca dalam konteks sebagai seorang presiden. Sebagai seorang presiden tentu Jokowi ingin memastikan yang bertanding di 2024 adalah orang-orang yang saat ini memang bikin Jokowi nyaman. Inner circle Jokowi lah yang kemudian mendapatkan tiket pencapresan. Maka yang di-endorse tuh banyak. Ada Prabowo, kadang juga adalah menteri. Iya, tapi itu PHP juga ya, Mas. Banyak orang itu yang saya tadi, Mas. Saya khawatirnya itu bikin sakit hati. Terutama koalisi-koalisi yang lain. Saya bilang semuanya, hanya yang perlu bahan. Betul. Karena saya ingin lanjutkan Jokowi sebagai presiden, dan kita lihat bahwa relawan-relawan Jokowi itu tidak lagi kepada Ganjar Pranowo. Erlangga Hartarto ada, Prabowo Subianto ada, Erick Thohir ada, Sandiaga Uno apa. Jokowi sebenarnya ingin mendistribusikan dukungan politiknya kalau melihat Jokowi sebagai presiden. Yang ketiga, harus dilihat juga Jokowi sebagai negarawan. AHY aja disebut sebagai capres. Nah, itu kurang dia. apa namanya? Makin ini kan. Jokowi kan sebenarnya tidak mau terus-menerus dituding sebagai orang yang hanya mendukung Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Padahal iya. Padahal iya. Padahal iya. Jadi kalau diringkus secara sederhana dari 3 wajah Jokowi ini, satu-satunya wajah Jokowi cuma 1, wajah PDIP. Mas Adi ini yakin betul ya. Oh iya dong, gimana? Jokowi ini bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, jadi wali kota. Pastikan dulu gambarnya, jangan-jangan ada Mas Adi di situ. Coba Mas, jangan-jangan ada Mas Adi. Biar klarifikasi kita ke penonton. Enggak, gini kan memang kalau di teori propaganda ada namanya teknik testimonial itu kan. Betul, betul. Jokowi pakai itu gitu. Jadi ini jelas ini, Pak. Ini soal bandwagon effect. Ini soal bandwagon. Testimonial. Testimonial dan bandwagon. Ini bandwagon effect. Kalau Jokowi selfie dengan Prabowo dengan Ganjar, ini akan menjadi hentakan yang luar biasa. Coba setelah ada. Masalahnya kita itu juga ngelihat tuh misalnya di Google Trends segala macam. Nama yang kalau kita bandingkan ya 3 nama itu, Mas ya. Ini lagi nyusun tesis S2, Mas. Makanya dia bawa-bawa data. Ya nggak apa-apa. Ini kan soal aku happy sekali hari ini karena satu berhadapan dengan doktor, satu calon magister gitu. Dan gimana? Soal pemberitaan itu kalau kita lihat tuh 3 bulan terakhir, Mas Anies masih tetap tertinggi. Secara apa?
Google Trend dong, Oh. pemberitaan di Google. Anda bayangin itu ya. Iya. Anda bayangin itu. Siapa yang paling tinggi? Mas Anies. Pemberitaan. Oke. Pemberitaan di Google. oke. Meskipun kita kemudian Itu bisa dipisahkan nggak tone positif negatifnya? Enggak. Oh, pokoknya Enggak. semua dijadiin satu. Iya. Kan kita juga tahu. Yang iya. penting kan soal pemberitaan. Itu sebelum ada sawah. Sawah lah. Enggak dong, sampai hari ini kan. Oh, oke. Tadi kan kita lihat tuh barang itu kan. Nah, kalau Kita sudah ada lihat sawah tuh. rasanya mungkin berbeda tadi Saya biasanya. bisa menjelaskan itu pakai dua hal. Pertama, kenapa Anies yang paling banyak dicari di Karena ada Google? partai umat segala itu ya, banyak aktivitas. Pertama yang soal kemarin. partai umat. Ya Nasdem ini kan susah payah menghilangkan Anies dari isu politik identitas. Tapi tiba-tiba didukung oleh partai umat yang jelas-jelas 2024 akan pakai politik identitas. Dicari itu. Yang kedua, Anies ini suka tidak suka adalah orang tempat berkumpulnya para pembenci Jokowi. Kalau Itu di penting tuh. Google tadi tuh Mas Adi, Ya. itu satu-satunya momen Prabowo bisa nyalip elektabilitas Anies di Google Trend ya. Ini bukan Ya. bukan ini ya. Oke. Itu hanya ketika ingat nggak Pak Prabowo dipanggil Pak Jokowi ke istana tanggal berapa? 6 Februari atau berapa? Yang kemudian dia bilang ini rahasia gitu Pak. Dia kalau Pak B Mahmudin itu protokolnya bilang kan Oke. ini mau ngomongin Hercules kita yang dikirim ke bantuan ke Turki itu loh. Oh, Cuman hari itu, selebihnya enggak Mas. Ya nggak apa-apa, Nggak nggak persoalan. Meskipun kita Tadi Mas Ade belum selesai menjelaskan alasannya kenapa muncul di Google Trend. Lepas tadi nggak di split ya positif negatif tone-nya. Itu apa aja Mas? Di samping tadi ada. Yang kedua itu tadi bahwa orang kenapa banyak mencari informasi tentang Anies? Karena Anies ini adalah orang yang selama ini sebagai antitesa. Oke. Adalah orang yang berhadap-hadapan secara diametral dengan Jokowi. Saya selalu mengatakan, Bang, bahwa pendukung Anies itu adalah mereka pembenci Jokowi, bukan yang lain. Jadi pemuji-pemuji Jokowi nggak mungkin ke Anies. Itu dicari apa kira-kira diferensiasi politik Anies dari Jokowi. Orang nunggu betul, berani tidak Anies itu nyenengin para pendukungnya. Misalnya nih, dia ngambil itu isu iya, itu. misalnya gini nih, IKN bagi pendukung Anies itu adalah proyek ugal-ugalan. Mas, tapi Kan begitu ceritanya. Tapi Anies kan nggak ngomong itu. Gimana? Orang nunggu Kalau bagaimana Anies itu bicara tentang IKN kemunculan dan mendarat. Anies melalui Nasdem ya, itu menurut pandangan saya minta pandangannya, itu kan mengagetkan. Termasuk bahasa tubuhnya Pak Jokowi kan kayak nggak suka kan. Kemunculan Bukan kaya, bukan Emang kaya. bener ya? Memang tidak Oh, suka. gitu. Ngapain Ini ditutup? bukan ditagih Oh, ya, benar informasinya ini. juga ini. Oh Saya iya mau dong. memancing kalau Memang tidak diversifikasi suka. oleh- Lu indikasinya sederhana, Bang. Dulu Jokowi ngomong di depan Projo, itu bilang, ojo ke susu. Oh, iya. Tapi ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem maju Pilpres, bukan ojo ke susu, ke susu. Makanya di berbagai tempat, Ini dia. di berbagai tempat Jokowi ngomong tentang Pilpres di depan Golkar. Oh, ngomong makanya tentang nggak ke Pilpres. susu tapi ke sawah. Iya. Ya. Nggak begini, kita di episode sebelumnya Mas Adi, kita guyon lah. Kenapa kemudian Jokowi tidak suka dengan pemunculan Anies di Nasdem? Karena jangan-jangan karena belum punya jagoan gitu loh Mas. Waktu itu belum muncul koalisi orang-orang di sawah, sawah ini belum Mas. kasus kebumen Karena ini. belum punya jagoan tiba-tiba muncul. Dan lebih sakit hati lagi adalah yang mendeklarasikan, yang mengendorse adalah Koalisinya. Surya Paloh, yang memang selama ini jadi Penopang kawan lah, dalam salah satu. perjuangan. Begitu Mas bacaannya. Saya tidak ya. Oh. Kalau Jokowi dilihat mengendorse orang itu kan jauh-jauh hari. Waktu ketika dalam acara Projo Jokowi bilang kan, mungkin orang yang akan kita dukung ada di ruangan ini. Kan Oke. ada Ganjar Pranowo. Ya. Itu yang kemudian memancing sejumlah elit PDIP. Bukan hanya Ganjar Pranowo yang diserang. Tapi presiden juga diintimidasi secara politik. Tarik dukungan lah apa dan seterusnya. Itu kan ada pemberitaannya. Artinya apa? Jokowi ini hanya ingin memastikan, Bang. Siapapun nantinya yang tanding di 2024 adalah orang-orang yang bisa dipastikan melanjutkan semua legasi Jokowi. Dan dua orang itu menurut Mas Iya, Adi, bisa. Prabowo, Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto dan kawan-kawannya itu ya. Bisa dipastikan semuanya ada all president man. Tapi beda dengan Anies Baswedan. Jokowi paham betul Anies ini adalah bukan hanya antitesa tapi adalah amplifikasi, replika politik dari pendukung-pendukung orang yang selama ini memang sangat tidak suka dengan Ini Jokowi. bukan titipan, tapi penasaran aja kalau Erick Thohir gimana? Ini kan bayangin ya, panggungnya sahabat NU muncul. Ya. Wow, mantu jadi ketua panitia, ketua PSSI. Macam-macam. Ya kan? Itu masuk hitungan atau cuma buat rame-rame aja?
Masalahnya nggak ikut ke sawah. Masuk dong. Oh, masuk. Oh, Kan kalau di ranking ya, Jokowi ini tingkat kesukaan dan endorsementnya, ada ranking pertama, kalau kita sebut ada Ganjar sama Prabowo. Ya. Ada ranking kedua ya Erick Thohir dan kawan-kawannya itu. Karena capres itu Bang, capres tentu Ini bukan penting hanya soal elektabilitas. Jokowi memprioritaskan soal yang elektabilitas. Ya kan ini dua orang ini kan merajai survei. Ya. Tapi yang kedua itu soal isi tas. Ya, Oke. Kalau isi tas. Yang tadi itu perlu bahan itu tadi Betul, ya? perlu bahan. Nah, isi tas itu bisa logistik. Nah, jawabannya salah satunya Erick Thohir. Konon Erick ini kan mampu mengonsolidasi logistik, Bang. Karena nggak mungkin urusan 2024 ini capres dan cawapresnya doafa, Bang. Nah, Iya. Jadi doafa itu rada-rada nggak punya logistik lah. Oh, Ya. artinya kan kita harus memulai dengan doa tadi kan? Oh, betul. Dana operasional awal. Nah, kan semua dimulai dari doa. Oke. Enggak, ya Jokowi sudah endorse gitu. Kalau dibilang itu endorse ya, endorsement dan sudah jauh hari. Atau sederhana nggak usah endorse naik lah. kan, kok nggak naik? Itu Nggak maunya signifikan. Jokowi udah itu aja. Ini Jelas maunya ya, Jokowi jelas, udah maunya itu. Jokowi. Maunya Nah, Jokowi. kalau begitu- Endorse itu terlampau akademik untuk tesis, Bang. Oh, gitu. Oke, kalau begitu sejauh mana ini peluangnya bisa masuk ini barang? Kalau Megawati, kalau Prabowo Subianto dan Jokowi bersepakat, nah saya kira selesai ini barang. Jadi, Bang. Oh. Jadi 3 orang ini yang bisa menentukan soal siapa yang jadi capres dan cawapres antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Golkar Diabaikan kan atau tidak gimana? kan Gimana tidak menolak? dihitung soal elektabilitasnya. Golkar kan apa tadi kata abang itu koalisi Inginnya Bapak. inginnya Bapak. Enggak, polisi bisa bersatu. Inginnya Bapak Dengan diciptakan sorry itu skoci ya. ini tentu dengan tanpa ingin menafikan yang lain ya. Saya lihat memang dari awal Jokowi itu kan kelihatan sekali mendukung yang orang memiliki elektabilitas yang tinggi. Orang-orang di luar orang ini, di luar Prabowo dan Ganjar adalah mereka yang memang ya elektabilitasnya Karena Pak Jokowi adalah produk elektabilitas. elektabilitas. Kalau dan begitu, dukungan publik kalau tentu begitu saja. dalam perjalanan survei ini kan masih panjang kan. Masih panjang. Tiba-tiba mendekati katakanlah di bulan Juli, ada peningkatan luar biasa elektabilitasnya Anies. Mungkin nggak Jokowi? Karena kalau memang orientasinya adalah di elektabilitas, ya artinya ada nggak peluang? Oke, saya berubah deh. Yang penting memang saya orientasinya ke elektabilitas. Kalau Anies bisa merawat momentum dan stamina politiknya bisa naik Anies. Anies bisa rebounds. Jadi Oktober, November, dan Desember ini kan momentum Anies sebenarnya. Waktu awal-awal dideklarasikan oleh Nasdem sebagai kandidat capres, Anies naik, dia sempat melewati Prabowo Subianto. Ya, Dia betul, runner up dan mulai Iya, mendekati dan surveinya Kompas kan Begitu. mengganggu itu kan. Iya. Betul. Pilihannya sama kan. Karena ini. orang melihat Anies ini adalah antitesa. Anies ini adalah sebagai replika dari orang-orang yang selama ini sangat membenci Jokowi. Tapi sayangnya begitu, Bang. Januari, Februari, dan seterusnya sampai hari ini, orang tidak melihat sesuatu yang berbeda dari Anies. Coba bayangkan, yang jelas-jelas Anies adalah tempat orang yang berkumpul pembenci Jokowi. Maksudnya nggak ngegaspol gitu. Iya kan, orang ingin melihat Anies apa loh yang berbeda dari Jokowi. Orang ingin melihat Anies bilang, IKN itu proyek gagal. Kalau saya jadi presiden, IKN itu dibatalkan. Jokowi ini kan pola pikirnya 10 tahun kerjanya infrastruktur. Kalau saya tidak, infrastruktur itu bukan kerja intelektual misalnya. Kalau saya jadi Anies. Itu baru perubahan ya? Itu baru perubahan. Kalau ini perlu bahan. Ini perlu bahan. Nah, ini yang saya sebut. Jadi ini adalah Menarik. perubahan ini adalah satu poros politik yang saya sebut ada, tapi nggak ada. Apa gitu. persoalan yang membuat ini geraknya koalisi perubahan itu tidak langsung moncer gitu? Mesin politik mungkin. Misalnya gini, kalau saya ngelihatnya kan gini, ini 3 partai sebetulnya modalnya sama-sama. Sama kan, Nasdem 9%, PKS 8. Ya, artinya kan par lah yang sama. Mungkin itu juga menyulitkan mereka untuk ngerenselu dapat apa, ini dapat apa gitu kan? Enggak, justru Enggak saya juga? melihat ini kuncinya ada di Nasdem. Berani tidak mau berbeda dengan Jokowi, itu aja. Karena apapun judulnya, Anies ini kan petugasnya Nasdem, udah itu aja. Ya tapi Nasdem Petugas masa Nasdem. bisa ngangkangin itu? Dia kan juga cuma 9,4% itu kan? Oh nggak iya, jauh-jauh. tapi yang deklarasi pertama kali Nasdem. Anies, Itu ini ya? iya itu yang dilihat Artinya oleh mulai publik. nandain ini barang saya lah kira-kira. Saya gitu. kalau mau jujur melihat PKS itu kecolongan. Dulu orang melihat Identik Anies ya. itu adalah PKS. PKS nggak mau deklarasi Anies duluan karena dianggap ini deklarasi di kampung halamannya sendiri. Makanya dideklarasikan oleh Nasdem. Sementara Nasdem tidak istiqomah juga kan, dia main ke Hambalang, dia main ke itu, segala iya.
Saya melihat poros yang perubahan ini sangat tergantung bagaimana sikap politik Nasdem. Kalau Nasdem keluar dari koalisi ataupun tidak keluar dari koalisi, tapi berani kritis dan nyala ke Jokowi, saya kira Anies akan tegak lurus pada konteks itu. Jadi yang membuat betul, yang kemudian membuat Anies itu rada-rada nggak nyaman mengkritik Jokowi karena kaki Nasdem dua-duanya di sana ya. Kalau Anies mengkritik Jokowi secara tidak langsung kan menelanjangi Nasdem. Jadi mengkritik Jokowi adalah mengkritik Nasdem. Jadi, menelanjangi Jokowi menelanjangi Nasdem. Jadi sebetulnya Pak Mas Anies ini juga punya potensi untuk nyalak itu. Oh, cuma iya, karena situasi hari ini. Coba cek gimana Anies nggak mau nyalak. Lo kebijakan COVID-nya aja beda-beda kok sama Jokowi. Di luar aja dia di Singapura, di Australia sudah mulai mengkritik kok bagaimana penanganan COVID Indonesia itu nggak mati. Dulu kita sempat khawatir pasca Ahok akan banyak hal gitu. Ternyata Anies juga cukup enak kok, aku nggak ekstrim lah. Artinya apa? Kira-kira Anies itu gitu. punya style untuk berbeda dengan Jokowi, Bang. Coba Anies di Indonesia nggak pernah mengkritik Jokowi, tapi di seminar di Singapura, di Australia dia bilang penanganan COVID Indonesia jelek sekali. Kenapa itu tidak diomongkan di Indonesia? Dia bikin forum besar bersama 3 partai pendukungnya bilang bahwa penanganan COVID di Indonesia itu adalah terburuk. Nah ini lepas dari tadi Mas Adi bilang bahwa ini 3 koalisinya itu kan langgamnya belum ketemu gitu ya. Iya. Tapi tadi lagi-lagi kalau kami itu kan bacanya lewat tools ya, lewat Google Trend misalnya. Itu koalisi perubahan mau tidak mau dia paling tinggi loh. Bahkan koalisinya Pak Prabowo itu paling rendah. Kalau di ini 3 bulan terakhir lah. Tapi gini, kita ngelihat saya bisa menjelaskan yang ketiga kan 2 saya jelasin tadi. Yang ketiga adalah kita harus paham, Bang, kalau kita melihat data-data statistik ya, bahwa pendukung Anies itu adalah kelas menengah ke atas, pendidikannya rata-rata S1 dan secara ekonomi dia menengah. Jadi orang melihat Anies ini adalah orang yang bisa diharapkan dalam konteks ya. Di Anies ini kan cukup paripurna, pendidikannya S3, dia adalah mantan gubernur, bahasa Inggrisnya bagus, pergaulan internasionalnya luar biasa. Jadi orang searching lihat Anies itu adalah sesuatu yang tidak dia temukan ketika Jokowi jadi presiden. Jadi intonasi orang ketika ingin melihat Anies jauh lebih tinggi ketimbang yang lain. Karena kalau lihat Prabowo misalnya, apanya yang menarik dari Prabowo? Prabowo pasti misalnya melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Mas Adi, kan begitu ceritanya. Koalisi Indonesia Raya itu kan sebetulnya secara normatif ini dahsyat ya, nasionalis religius. Ada Pak Prabowo yang nomor 2 survei, ya kan? Ada Pak Prabowo satu-satunya calon yang sudah pernah berlaga. Yang lain kan pendatang baru, ya nggak? Mas Anies, Mas Ganjar kan lebih menarik melihat tapi kenapa nggak bunyi? Saya menarik lebih melihat begini. Kenapa nggak bunyi? Dari kemunculan itu loh, kemunculan kan. Nasdem sudah deklarasi, PKS sudah, Demokrat kan belum. Demokrat sudah pernah deklarasi. AHY ngomong, tapi dia kan belum itu. deklarasi seperti di seremoni kan. Iya. Nah, yang kedua di tengah-tengah itu kan kita tahu ada 1 kursi yang kosong, Menpora. Itu kan mundur kan. Nah itu kan cukup menggoda ya kan. Artinya mungkin Nasdem nggak ngisi. Kenapa? Karena Nasdem sudah aman. Yang tadinya diberitakan akan direshuffle 2-3 menterinya, sekarang hilang kan. Nah tapi waktu bersamaan kosong tuh Menteri Menpora. Maksudnya Menpora sangat mungkin diberikan ke AHY. Nah itu maksud dan AHY ingin mengulangi apa yang dilakukan oleh SBY waktu zaman Mega kan gitu kan. Nah begitu. Apalagi waktu elit-elit. Artinya kalau itu masuk nggak jadi nih barang, betul-betul perubahan. Betul. Termasuk misalnya ketika elit Demokrat kumpul di Pacitan itu, orang nyebutnya umroh politik itu Pak. Itu pesan politiknya sederhana. Kalau Nasdem dan Anies sudah capres buat Demokrat lah sama AHY. Masa diborong dua-duanya? Kan gitu Pak. Yang paling masuk akal kan saya kira ya. Memang, tapi kan begini sebenarnya. Saya kenapa sebut 1, 2, dan 3 di Google Trend tadi, misalnya Anies tinggi. Selain memang dia adalah disebut sebagai oposisi, pemilu 2024 dianggap tidak menarik tanpa Anies, Bang. Karena kalau itu persis, itu obrolan kita juga di redaksi. Betul, artinya apa? Kalau yang bertanding itu adalah orang-orangnya Jokowi. Iya, selesai. Ya, orang melihat tidak ada sesuatu yang baru. Yang dipikirkan, infrastruktur, tentang IKN gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kontestasinya ada ya? Betul, kalau Anies tampil, orang melihat sepertinya ada deh. Anies ini kan jago untuk bicara. Anda ini paham betul kan komunikasi, bagaimana dia bekerjanya, bagaimana narasi itu tidak sendiri. Bagaimana media pemberitaan yang begitu masif itu juga bisa membuat perbedaan kan? Oh ya jelas. Ya artinya itu nggak diantisipasi.
Anies secara pemberitaan diantisipasi menarik. apa kalau Anies menang atau gimana? Bukan. Anies secara pemberitaan kan bagus tuh, di koalisinya juga bagus. Secara pemberitaan, itu kan tetap juga persoalan. Hari ini kan sudah cukup seksi kan. Kami media kan melihatnya itu. Ada istilah namanya algoritma reader kan, leader gitu. Ini bahan tesis juga. Enggak dong. Ini kan biar hari ini jangan sampai jadi narasumber. Enggak lah. Ini kita ngomong lagi lanturan nih buat lagi nyusun tesis. Hari ini kami ini media itu kan menuliskan apa yang lagi rame di algoritma. Kan itu kan, selalu itu kan. Nggak bisa dihindari. Hukum besinya kan itu. Jadi semakin disebut, semakin trafiknya bagus, kita akan tulis itu satu hal, Jam. Tapi jangan lupa biar clear juga. Dalam polisi redaksional kan kita memberikan ruang. Ya, maka tadi kan kita bercanda. Ya. Dalam konteks operasional redaksi, makin banyak koalisi, makin repot kita kedodoran, plotting reporter. Karena kan harus semuanya, ya kan? Makanya tadi kita berani menyebut kosakata atau kamus koalisi menurut Lantura. Kalau TV itu, Mas, itu dia ada istilah apa? Jadi dia ruang publik. Jadi seperti yang sentimeter, kolom sentimeter aja dihitung. Ya, pemunculan. Kalau itu kita paham lah. Pada prinsipnya begini, apakah orang yang rajin akses ke Google itu kakinya nyentuh ke tanah atau tidak? Ya. Banyak orang yang rame di medsos, orang yang rame di Google, dia searching tentang siapa capres yang sering dibicarakan, tapi seringkali kakinya nggak nyentuh ke tanah. Dia tidak mensosialisasikan siapa yang dia suka. Nggak merepresentasikan Prabowo juga. Itu di 2019 kalau bicara tentang pemberitaan, kalah jauh Jokowi Pak. Tapi kan yang bicara tentang Prabowo jadi presiden, ramai di mana-mana, mereka nggak bekerja untuk Prabowo Subianto. Dia hanya asik membuat tawuran opini. Dia asik untuk perang-perangan tentang cebong dan kampret. Tapi juga ada begini loh Mas, kalau di media itu, ya kan, kalau kita di media membaca yang ada di Google Trends skala, itu kan main publisher ya. Google mainnya sama main publisher, publisher utama. Anda bayangkan ini kalau sel-selnya PKS itu, medsos-medsosnya itu jauh lebih masif. Iya, jauh lebih masif. Jangan-jangan lebih banyak mereka ini penyebarannya. Dan itu kan kita ngomongin soal terpaan. Nah, sebenarnya banyak variabel yang bisa dipakai oleh semua calon, semua petarung dan partai ya. Ada yang pakai parameter medsos, ada pemberitaan di media dan TV dan seterusnya. Tapi saya membaca the end of the day-nya dengan tanpa menafikan yang lain. Survei itu adalah sesuatu yang paling banyak diperbincangkan. Ketika Kompas beberapa waktu yang lalu merilis hasil tentang elektabilitas capres, semua pembicaraan di medsos itu seakan-akan senyap, Bang. Jadi Anies rame, Anies rame di medsos, paling banyak di itu senyap sampai sekarang. Itu senyap. Meskipun nggak sampai 30% betul, juga. Betul. Itu lain hal, itu lain hal. Kan itu senyap pemberitaannya. Tapi begini satu hal, Anies itu sangat pandai sebenarnya mencuri peluang bagaimana membuat diferensiasi dengan yang lain. Kalau nyerang Jokowi kok rasa-rasanya nggak mungkin. Karena ada Nasdem di situ. Yang saat ini belum menentukan iman politiknya sebagai posisi. Mas Adi, yang ganjel dia. Mas Adi, ini produser ini penasaran. Kan tadi bilang kalau Prabowo Ganjar jadi ini barang, merem aja. Dia men-challenge kita. Kalau Anies AHY merem aja menang atau enggak? Menurut saya kalau merem aja ya tidur lah. Iya kan? Gimana Mas? Kita harus memberikan perspektif secara akademis. Ini kalau kita melihat angka-angka statistik, karena AHY ini kan replika dari kelompok oposisi. Kalau Hovifah itu tidak kelihatan oposisinya. Ya karena Anies AHY wajah oposisi nih nyatu. Menarik nih. Kalau Anies dengan Hovifah nggak ketemu, karena Hovifah diasosiasikan nih dekat dengan Jokowi, kubu pemerintah, jadi dekat dengan juga tapi beberapa partai ketika periode ini menjadi oposisi, periode berikutnya naik loh elektoralnya. Enggak, itu nggak ada korelasinya. Lo PKS, ingat PDIP di 99, kemudian PKS kemarin setelah keluar dari itu naik. Tapi nggak signifikan, Jan. Iya. Loh lah ya enggak, kalau misalnya ngomongin nah, ini aku mau nanya dulu ini. Kenapa PKS memilih oposisi di daerah, tapi di nasional kan? Di nasional, di daerah enggak kan? Itu terbukanya. Dijawabnya. Itu kan terbukanya. Kalau di belakang layarnya, di panggung belakangnya kan bolak-balik datang ke istana, Pak. Saya join, Pak. Nah, ini kalau tentang Anies dan AHY merem aja menang apa enggak gitu ya. Ini kan pasangan realistis. Kenapa realistis? Ini dua-duanya simbol oposisi, ya kan, tokoh di luar pemerintah. Yang kedua, Anies nggak mungkin maju tanpa Demokrat. Sampai saat ini, ini prasyarat ya. Iya, sampai saat ini Demokrat itu kan harga mati bagi AHY. Itu nggak gampang, Bang. Itu artinya apa? AHY Demokrat paham betul. Untuk cawapres tadi ya, bukan iya, bukan itu.
AHY ini paham betul dengan Demokrat. Anies sekalipun elektabilitasnya sampai langit ke 40 sana, tanpa Demokrat nggak bisa maju. Demokrat juga tahu partai-partai politik pendukung Jokowi yang saat ini ada di KIB sama Gerindra dan PKB, nggak mungkin mereka iman politiknya berubah ke Anies. Kan begitu Pak, ini saling kunci. Karenanya, maka Anies dengan AHY menjadi realistis. Realistisnya kedua, kalau kita lihat simulasi survei, dibandingkan dengan Hovifah. Ini pertanyaan tadi realistis apa menang? Yang mana? Ini realistis nih. Realistis untuk menggenapi ambang batas. Oh, itu. Jadi kalau diterayanya. Jadi menangnya belum tentu. Realistis untuk daftar ke KPU. Oh, iya. Nah, saya lanjutkan. Oke. Kalau Anies AHY head to head dengan Ganjar nih, Ganjar misalnya dengan Prabowo, Ganjar dengan RK, Ganjar dengan Sandi, jauh Pak. Jauh. Artinya yang menang itu masih Ganjar. Masih Ganjar. Kenapa? Faktornya? Faktor elektabilitas atau faktor isi tas tadi? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ganjar begini, kalau Ganjar misalnya dipasang-pasangkan dengan Prabowo, sederhana Pak. Ini dua orang merajai survei. Ganjar itu misalnya kuat di Jawa Timur, dia kuat di Jawa Tengah dan di Bali. Tapi lemah misalnya di Jawa Barat, Banten dan Jakarta dan seterusnya. Termasuk di Sumatera kan sebagiannya Ganjar lemah. Kalau ada agak tebel dia di Sumatera ya. Kalau ada Prabowo Subianto, kelemahan yang selama ini menjadi barriernya Ganjar itu dilengkapi. Tapi call-nya sama-sama tinggi gitu loh. Sama-sama nggak itu mau. kan baru sebatas wacana dan opini, Pak. Kalau Mbak Mega sudah ketemu dengan Prabowo, ada Jokowi di situ. Saya kira call-nya itu bisa dinegosiasikan. Oh gitu ya. Ini kan iman politik 3 orang sama. Ini kaitannya juga dengan masa lalu juga kan. Bahwa ada sejarah juga kan antara Bu Mega sama Pak Prabowo. Bahwa dulu masalah sejarahnya nggak menguntungkan Prabowo loh. Iya, sekarang ada faktor itu mungkin dibaca yang membuat bisa jadi saja PDP mengalah. Bisa jadi. Bahas terang-terangan bilang ya, kami kan ini menang depan, di 2 periode. Call-nya tinggi dong. Itu panggung depan. Panggung belakangnya itu nanti. Jadi kira-kira apa Mas faktor yang bisa faktor yang membuat Ibu Mega atau Pak Prabowo mau saling mengalah? Kira-kira nih, kalau kita bikin dua alternatif. Ya bicara dari hati ke hati. Wih, istimewa. Udah. Bicara dari hati ke hati. Kalau bicara angka-angka, kalau bicara tentang elektabilitas, kalau bicara tentang survei, semuanya nggak selesai. Ini nggak ada lagi politik identitas ini. Politik kita itu politik hati ke hati. Iya, kalau bicara tentang kalau bicara tentang senior dan junior nggak selesai. Iya kan? Kalau bicara dari hati ke hati, mungkin ada titik temu. Iya kan kita tahu lah kemesraan bagaimana elit-elit di negara ini. Sejauh mana daya tarik pasangan ini kalau memang jadi nih bagi partai lain? Apakah mungkin Golkar merem deh masuk dapat 4 menteri? Saya hakul yakin partai-partai di luar itu akan solid dan akan bergabung dengan mereka. Waduh, kasihan dong. Iya bukan kasihan karena bagi partai politik yang lain seperti KIB ya, sorry itu realistis ya. Mereka itu ikut pilpres bukan hanya ingin gagah-gagahan tapi untuk menang. Mereka juga punya angka-angka statistik, mereka juga punya survei. Jadi mereka realistis, nggak mau maksain calonnya gitu. Coba cek, karena kalau dua pasangan ini siapapun yang capres dan cawapresnya, merem aja menang, kan itu yang saya bilang tadi. Tentu dengan tanpa mau mendahului kehendak Tuhan. Karena begini, Prabowo sama Ganjar saling melengkapi. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Prabowo dilengkapi oleh Ganjar. Ini bahaya ini. Nanti jadi rekam jejak digital, begitu menang beneran. Sudah di-set dari awal. Di Kompas lagi. Karena begini Bang, kenapa saya itu begini? kenapa saya saya sejak 2021, 2022 sampai sekarang kan survei, angka-angkanya ada. Jadi kita men-challenge beberapa survei yang kita lakukan soal siapa berpasangan dengan siapa, kan begitu. Ini bicara survei saat ini trennya kayak gitu. Nah kan ke depan kita tidak tahu apakah ada tsunami politik atau tidak. Apakah akan ada slip tang atau tidak. Kan begini dulu. Kalau kita melihat pemilu di 2014 ya. Jokowi itu kan sebulan sebelum pencoblosan masih di bawah Prabowo Subianto. Ya, betul. Tapi di end of the day-nya seminggu 2 minggu ya. Sebelum masa kampanye berakhir kan ada slip tang tuh. Dari tim suksesnya Prabowo Subianto yang ngata-ngatain bahwa usulan Hari Santri itu adalah usulan Sinting. Wah itu Pak. Dari dulu orang NU yang juga banyak ke Prabowo Subianto itu terkonsolidasi mendukung Jokowi. Overall total. Kemudian di Jawa Timur menang ya akhirnya. Dan di Jawa menang total. Jadi kita ini kan politik plus minus aja. Sejarah pilpres kita. Artinya enggak, itu selalu begitu loh Mas. Ingat artinya Mas Adi mau bilang bahwa yang tadi disampaikan itu kan prediksi dan sebagainya.
soal nanti angka pastinya itu ya lihat situasi sampai dengan hari H Betul, kan dinamisnya Pendaftaran, kan kita dinamis. tidak pernah tahu apakah misalnya Prabowo ataupun Ganjar selip tang atau tidak. betul. Ya kan, ini kan belum ada serangan-serangan yang dahsyat ke mereka. Betul. Akan diuji bagaimana daya elektabilitas mereka. Yang ketiga tentu orang ingin melihat kalau mereka capres dan cawapres apa yang bisa ditawarkan. Sesuatu yang menarik yang membuat Indonesia membuat jumping politik yang Tapi tadi besar belum ke dijawab depan. itu, Mas. Kenapa koalisi Indonesia Raya yang sebetulnya punya banyak faktor yang bisa dahsyat tadi itu, kalau umatnya terkonsolidasi, kalau ada Pak Prabowo di sana, kok kesannya tidak hingar-bingar. Beda misalnya dengan KIB, yang sebetulnya kan KIB tidak punya cukup ini ya, tidak ada satu tokoh yang menonjol, tapi dia banyak, ada ET, ada apa, itu kan jauh lebih ramai, Mas. Kenapa itu, Mas? Saya melihat tidak ada amplifikasi politik dari pendukungnya Prabowo Subianto. Karena? Satu, Prabowo itu kan masih kelihatan sangat jaim melakukan kerja politik. Sepertinya Prabowo sedang menjaga betul. Dulu adalah orang yang berhadapan-hadapan dengan Jokowi 2 kali pilpres dan saat ini jadi Menhan. Jadi Datang kalau ke sawah itu luar biasa ya buat. oh luar biasa, itu pun dibingkai dalam kerja-kerja ke kementerian, bukan kerja politik, Bang. Enggak, tapi sebelum dia kan di Indodefense, di Kemayoran kan Pak Jokowi bilang, saya dukung dia. relevan. dengan Betul. kementeriannya. Artinya apa? Jadi Prabowo sekalipun elektabilitasnya runner up, harga mati bagi Gerindra maju di 2024, Prabowo sangat kelihatan menjaga betul supaya kerja-kerja politiknya itu tidak dikritik dan dicampur baukan dengan posisinya sebagai Menhan, Bang. Ini yang kemudian membuat tidak ada hingar-bingar. Prabowo tidak keliling seperti Anies, ya kan? Medsosnya juga tidak berdenyut seperti yang lain. Mas Ganjar menjelaskan Anies lebih atraktif karena itu. betul. Iya. Kalau melihat ini, Prabowo kan nyaris tidak pernah menciptakan momentum politik. Masuk Nggak akal ada. Anies nggak ada beban pemerintahan lah dia, nggak ada beban. Anies kenapa ramai formalitas. dan hingar-bingar? Selain memang wajah oposisinya muncul, kan roadshow di berbagai tempat. Ya, ke Di Bandung, Jawa kemana Barat, gitu gitu ya. Kemudian di Sumatera, di Medan, di Aceh dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun tidak disebutkan secara terbuka, Anies pasti nge-posting nanti akan ketemu dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan di Masjid Agung di mana. Itu kan ramai hembusannya. Prabowo tidak melakukan itu. Tidak ada amplifikasi dari kerja-kerja politik yang kemudian membuat Prabowo itu hingar-bingar. Dan di Google apa tadi? Trend. Di Google Trend itu tidak muncul. Nah yang kedua gini, persoalan siapa cawapres Prabowo itu tidak pernah dibicarakan. Jadi seakan-akan dalam tanda kutip capres dari PKB itu nggak pernah dibunyikan. Bahwa Muhaimin disorongkan iya, tapi kan tidak terlampau dilirik oleh Gerindra. Tapi kan dikunci istimewa ulama kemarin Pak. Kan orang sekali itu lagi langit, kekuatan langit. kan ini. ukurannya sering melihat surveinya Kompas, siapa cawapres favorit. Mau ijtima ulama, mau jihad ulama. Kalau surveinya nggak muncul ya. Kalau Tapi- surveinya nggak muncul nggak tapi dibicarakan. IU kan Bang. juga punya survei ya. Oh iya. Itu kan yang namanya Jawa Timur itu Gerindra solid betul loh itu. Caimin juga lumayan loh. Itu pemilih PKB itu salah satu yang punya Iya. ini kesetiaan. Tapi di loyal nasional nggak? saya ingin melanjutkan Nggak argumen muncul. itu ya. Kenapa misalnya poros perubahan itu ramai? Karena bicaranya AHY. AHY itu masuk cawapres favorit nomor 3 dia. Di bawah RK, di bawah Sandi. Rame gitu. Dan Demokrat sangat mengamplifikasi betul bagaimana AHY itu adalah cawapres yang paling indah buat Anies. Ini Nah, kalau barang ini jadi, Mas Adi jadi menteri apa kira-kira? nah, kalau di Ya koalisi enggak gitu. kalau Pertanyaannya, kalau dijadi, merem aja jadi menteri. kalau koalisi Gitu. kalau Iya, koalisi iya, yang Indonesia Bangkit itu sederhana bahwa Prabowo butuh suara di Jatim, ya. Ya, pasti. Prabowo butuh dukungan kalangan Nahdlin, Ya, ya, gitu kan? kan. Dia Tapi kunci. jawabannya bukan Muhaimin Iskandar, jawabannya hanya PKB. Yang ingin saya katakan adalah Prabowo dan Gerindra hanya mau dengan PKB, tapi tidak mau dengan Muhaimin Caimin. Iskandar. Coba bayangkan. ya. Ini Padahal di. Loh, itu nyata loh. Iya benar. Apa coba maksudnya Prabowo? Iya, Sudah iya, bikin iya. fakta integritas Udah antara bikin Gerindra dan sekber, PKB. udah Udah bikin bikin sekber. sekber, sering halu-halu di mana-mana. Kalau memang Muhaimin Iskandar cocok, Ya. kenapa tak diumumkan nggak sekaligus? langsung ya. Kan Ya, itu Hasim kemarin ngomong. Tapi kan Caimin tunduk sama Kiai. Caimin kali Anda harus capres. Mungkin itu juga. Itu yang itu. dimunculkan ke Enggak, publik. pernyataan Hasim kemarin tegas. Kalau Muhaimin Iskandar masuk kriteria capres Prabowo, mestinya dari beberapa bulan yang lalu diumumkan. Itu kemarin lo ngomong Hasim, bukan saya. Saya ingin mengutip ini orang Gerindra. Tapi dibalas orang PKB kan semalam. Jazilul Fawait di sebuah salah satu TV
swasta mengatakan sampai saat ini PKB tidak pernah mengatakan Prabowo itu adalah Capres ya? PKB. Iya, benar. Iya. Ini karena Ya, artinya dignity-nya juga kejaga oh dong, betul PKB. dong. Karena kebaca sejak awal Gerindra ini kan hanya mau dengan PKB, tapi tidak mau dengan Muhaimin Iskandar. Berat. Kan itu, Pak. Ini berat ya. Ya, ini politik kita harus disampaikan, Pak. iya. Gimana? Mas. Kalau butuh Jawa Timur kuat, dukung Prabowo, Nahdlin, oke. Jawabannya bukan Muhaimin, bahwa PKB iya. Makanya kemudian dulu kita ingat Prabowo itu sempat ingin bertemu dengan Hovifah. Bayangin ya Mas, kalau ada Takim di sini. Takim kan Nahdlin tuh lah Mas. Wah, saya NU, Bang. Oh gitu ya. Saya Sama ya lahir, berarti ya? saya lahir nangisnya Gus, itu sorry bukan Gus, Muhaimin. itu kita bilang. Kita lagi ngomongin itu. Durasinya berat. Awalku guys. nih Wang Maduro. Oh. Jadi NU-nya itu 4.000 karat. Jadi kalau boleh ditanya NU kemana? Oh. NU Kira-kira belum menentukan pilihan politik. Bisik-bisiknya kemana? NU? Yang jelas akan mendukung capres yang punya irisan Islam dan nasionalis, beraliran moderat. Oh makin konkret jelas ini. NU kan deket sawah. Banyak ngurus petani. Dan yang ya paling kan? penting, NU itu sangat anti dengan capres, sosok dan tim sukses yang selalu mengunyah isu-isu agama. Oke. Jadi yang akan dilawan oleh pemilih NU itu adalah pemilih-pemilih yang dianggap kadrun, fundamental, radikal, dan Taliban pasti dilawan. Gitu ya. Mas Adi, Saya tidak terakhir, mau Mas nyebut Adi. merah. Saya nggak mau Terakhir, nyebut Mas Adi. merah. Kira-kira akan ada berapa? Akan ada berapa capres pasangan? Dua. 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 Yakin? Yakin dua? Sampai didaftar kan? Iya, kalau saya ditanya iya. Oh, istimewa. Kecuali tanya yang lain mungkin Jadi beda. siapa lagi? Siapa lagi? Berarti Siapa? Yang kaki pasti tadi ini. nggak jadi? Kaki nggak? Ya ini tadi. Akhirnya ujung-ujungnya ke kos semua ya? Saya bicara kriteria umum. Kenapa saya sebut dua? Nah, dua yang pertama itu adalah sangat mungkin akan ada kubu oposisi. Ya. Anggaplah poros perubahan. Yang kedua, solid semua kubu pemerintah jadi satu poros. Nah, Enggak jadi bahaya apa itu cross gitu nanti. itu lain hal. Saya membacanya begitu karena kalau kubunya Jokowi, kubu pemerintah itu terbelah jadi dua, agak beresiko melawan kubu oposisi karena kekuatan politiknya nggak solid dan berpotensi dua putaran. Dan biasanya kalah kalau dua Kita. putaran gitu. Nah, kalau Nggak dua cukup putaran satu. udahlah. Ya. Itu agak Oke. rumit cara menjelaskannya. Bisa saja angin surganya kepada kubu oposisi. Yang kedua sangat mungkin bahwa kubu oposisi poros perubahan ini bubar jalan. Anies tidak dapat capres, ya tidak dapat tiket daftar ke KPU, maka yang muncul adalah mereka-mereka yang kita sebut sebagai all Jokowisme. Oke, terima Jadi kasih. siapa tuh pengertian? Jadi siapa Prabowo sama capres-capresnya? Sebelum semakin dianggap lanturan mendukung salah satu Iya, capres, iya. kita akhiri dulu aja ini. kan saya sebut Bang, kita bicara saat ini, besok bisa berubah. Oke, Itu itu aja. paling harus enaknya, ada disclaimer. paling enaknya pengamat politik tuh. Besok bisa berubah. Aku mikirin Takim tetap Ketemu dari lagi tadi. di lanturan, ngelanturnya pasti, relevannya Mudah-mudahan. Amin. Sampai jumpa lagi.